Bapak Ibu, seluruh peserta yang telah hadir dalam ruangan Zoom ini yang kami hormati. Sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sesi yang ketiga ini materi yang akan disampaikan kepada kita semua, yakni klasifikasi dan katalogisasi buku keislaman yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Ibu Triana Santi sebagai SSMM. Bapak Ibu, beliau adalah eh, merupakan pustakawan Ahmadiyah, ya, yang bertugas di UIN Sumedang, Bapak Ibu, yang beralamat di Jalan Bersama nomor 190A Medan. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang, nanti beliau mungkin bisa berkenalan lebih jauh terkait dengan ini kepada kita semua. Oleh karena itu, langsung saja kami serahkan kepada Ibu kita, Triana Santi. Kami silakan. Baik, terima kasih moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Pertama-tama mari kita bersyukur pada siang, kalau di Medan hari ini siang ya ibu-ibu ya, ini dari BIB semua saya rasa ini ya, Buton Tengah apa nih, Riau. Jadi di siang hari yang berbahagia ini kita bisa saling sharing, saling apa namanya berkenalan kami yang di Medan dengan ibu-ibu, bapak, kepala perpustakaan PAI yang ada di daerah masing-masing. Pada siang hari ini saya sangat berbahagia sekali di tahap dua ini bisa kembali sama-sama kita eh, sharing ilmu mengenai ilmu perpustakaan, terutama yang akan saya sampaikan materi pada siang hari ini adalah mengenai klasifikasi dan katalogisasi. Ya, jadi pada siang hari ini di cuaca yang cerah ini, mari sama-sama kita sama-sama berbagi mengenai klasifikasi dan katalogisasi koleksi keislaman. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian yang saya yakin ini kepala sekolah ya Ibu Bapak ya, yang diperbantukan di sebagai kepala perpustakaan Pak iya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sangat ini antusias dengan kegiatan ini yang ingin mengembangkan perpustakaan dan memasyarakat perpustakaan terutama di madrasah-madrasah di bawah lingkungan Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi ini kita akan eh, sedikit bercerita tentang klasifikasi dan katalogisasi dalam mengolah koleksi buku atau koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah punya perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan ini diharapkan bahwa nanti kita semua memahami konsep dasar tentang katalogisasi dan klasifikasi buku-buku keislaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian mampu mengklasifikasi buku keislaman dengan menggunakan sistem klasifikasi yang relevan. Yang ada yang sangat populer itu adalah DDC ya Ibu-ibu ya Bapak-bapak.
DDC ini sendiri singkatan dari Dewey Decimal Classification. Ya bagi yang sudah berkecimpung di dunia perpustakaan atau yang di latar belakang pernah mengikuti pelatihan perpustakaan, saya pikir DDC ini tidak asing lagi ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, dan alternatif keislaman yang lain. Kemudian dengan adanya pelatihan ini kita berharap pengelola perpustakaan, Bapak Ibu sekalian, mampu memproses katalogisasi buku-buku, buku-buku PAI terkhusus ya Ibu ya, yang ada di sekolah kita masing-masing atau di madrasah kita masing-masing dengan sistematis dan akurat. Kemudian mampu menyusun katalog koleksi keislaman untuk memudahkan dalam mengakses bagi pengguna perpustakaan. Nanti kita ini sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya di tengah perjalanan kalau ada yang ingin disampaikan silakan saja karena ini sifatnya kan kita eh, ini saling terbuka ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagai pengantar kita harus tahu dulu apa itu katalogisasi ya. Jadi katalogisasi itu sendiri merupakan proses pembuatan katalog yang merupakan kegiatan merekam data bibliografi seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halamannya berapa, kemudian apa subjeknya, dan sebagainya. Jadi kegiatan katalogisasi juga disebut dengan pengatalogan deskriptif. Kemudian klasifikasi itu diartikan pertama sebagai kegiatan mengelompokkan seluruh koleksi menurut kelas atau kelompok tertentu. Misalnya ini kalau di dalam umum misalnya kelas ekonomi, buku ekonomi dikelompokkan dalam satu kelompok. Buku apa namanya misalnya psikologi dikelompokkan dalam satu kelompok. Begitu juga dengan keislaman. Misalnya buku fikih. Karena kan sudah pengembangan koleksi-koleksi keislaman. Jadi tidak hanya koleksi Islam gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan dengan misalnya buku fikih dikelompokkan dengan kelompok buku fikih. Buku apa namanya? Ibadah atau tafsir itu bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu ya. Kemudian klasifikasi ini juga merupakan kegiatan menganalisis bahan perpustakaan dengan menentukan notasi. Notasi yang mewakili subjek bahan pustaka dengan menggunakan sistem klasifikasi tertentu. Jadi nanti kita menggunakan untuk memudahkan penelusuran, misalnya untuk fikih, berapa notasi yang kita letakkan di situ dengan menggunakan angka-angka. Misalnya fikih kalau dalam eh, nanti klasifikasi keislaman dikelompokkan di 2x4 misalnya. Tafsir di mana berapa notasinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dia. Jadi sebelum kita melakukan klasifikasi itu kita harus melakukan analisis subjek dulu gitu. Jadi supaya kita tahu menentukan notasi ini berada di mana, kelompok ini ada di mana. Jadi harus kita lakukan kegiatan analisis subjek untuk menentukan subjek satu bahan pustaka yang mau kita olah atau mau kita klasifikasikan atau mau kita buat nomor notasinya. Ibu-ibu ya, Bapak Ibu sekalian, berikutnya, jadi ada dasar hukumnya bagi kita yang di lingkungan perpustakaan ini, bahwa payung hukum perpustakaan itu adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun dan diolah serta dilayangkan. Di jenis koleksi perpustakaan sebagai kita ketahui ya Bu Ibu ya. Jadi ada buku, ada kartografi, ini, ada manuskrip, ada juga audio. Ini semuanya kalau ada di perpustakaan merupakan koleksi perpustakaan. Koleksi keislaman misalnya ada Al-Quran hadis, hadis dan ulumul hadis. Jadi dipisahkan berdasarkan kelompoknya. Fikih, usul fikih, akidah dan akhlak, koleksi sejarah, pendidikan Islam, koleksi dakwah dan pemikiran Islam ini adalah semuanya ini adalah termasuk koleksi perpustakaan.
Nah, ini Bapak Ibu ya, kegiatan kita dalam mengolah bahan perpustakaan itu. Seperti ini. Jadi pengatalogan atau pengindeksan ini, nah ini ada dua. Jadi ada pengatalogan deskriptif, pengatalogan subjek, seperti ini. Jadi yang dilakukan dalam pengatalogan deskriptif apa, Bapak Ibu? Kita harus melihat fisik dokumennya dulu. Baru kita lakukan deskriptif bibliografinya. Seperti tadi itu harus kita tentukan judulnya apa, siapa pengarangnya, di mana itu diterbitkan, siapa apa penerbitnya, tahun kapan diterbitkan, berapa panjang bukunya. Nah, ini di dalam deskriptif bibliografi. Kemudian harus ada kalau nanti kita membuat katalog, ini buku ini tajuk entry utamanya di mana? Misalnya ada satu pengarang, jadi tajuk entry-nya di dalam tajuk entry utamanya adalah pengarang. Tajuk entry tambahan misalnya subjeknya kita masukkan atau dua orang pengarang. Ini dalam melakukan pengatalogan. Kemudian pengatalogan subjek ini. Yang harus kita lakukan dalam menentukan subjek itu harus mengetahui isi dokumen. Dokumen dalam hal ini misalnya buku. Apa isi buku tersebut? Terkadang judul tidak mewakili isi ya Ibu-Ibu ya. Apalagi misalnya fiksi itu kadang-kadang kan lain isi lain judul gitu. Jadi kita perlu membaca daftar isi atau sekitar sekitar kata pengantar atau apa. Setelah ini kita lakukan, barulah kita menganalisis subjeknya. Seperti ini ya Bu Ibu ya. Penerjemahan menjadi tajuk subjek dan nomor kelas. Jadi setelah kita berhasil melakukan analisis subjek, tentu kita sudah bisa menentukan tajuk subjek dan nomor notasi kelas tadi yang akan kita tentukan. Di pedoman dalam melakukan hal ini dalam mengatalogan tadi kita perlu AACR. Ini alat-alat untuk melakukan pengolahan tadi. AACR itu adalah Anglo-American Cataloging Rules, peraturan-peraturan mengkatalog yang dari Anglo-American. Nah, kemudian ISBD yang dari Perpustakaan Nasional. Nah, ini standar bibliografi description dari Perpustakaan Nasional atau pengaturan pengatalogan Indonesia. Ini semua ada dari Perpustakaan Nasional. Kemudian untuk tajuk subjek tadi kita menggunakan bagan klasifikasi DDC ya. Jadi DDC ini tadi Dewey Decimal Classification nanti akan kita jelaskan juga. Kemudian ada daftar tajuk subjek dan ada thesaurus ya Ibu-ibu ya. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan analisis subjek bahan perpustakaan. Jadi ada beberapa proses dalam melakukan analisis subjek ini. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama tahap satunya kita meneliti isi buku dulu. Kita teliti dulu. Jadi seorang informan pustakawan itu bisa melakukan scanning ya, baca cepat gitu. Jadi dari sepintas misalnya melalui kata pengantar atau daftar isi, bisa kita paham apa isi buku itu. Setelah itu kita kaji di mana yang lebih pas gitu, lebih cocok untuk akhirnya menyimpulkan tentang apa buku tersebut, apa subjeknya. Itu ini dia, seperti ini. Jadi sebelum melakukan klasifikasi terhadap satu kegiatan yaitu disebut analisis subjek ya, yaitu kegiatan untuk menentukan subjek dari satu bahan pustaka. Berikutnya adalah pedoman buku yang kita pakai, pedoman kita dalam melakukan analisis subjek. Ada beberapa yang mau kita pakai, bisa dari Perpustakaan Nasional ini, daftar tajuk subjek, subjek heading ini. Nah, ini dari LCSH, Library Congress Subject Heading. Kemudian ini yang biasa dipakai kalau di Perpustakaan UINSU untuk subjek-subjek keislaman, ini adalah daftar subjek dan sistem klasifikasi Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Ya. Kemudian daftar tajuk subjek Islam yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Ya, tapi nanti ini ada bedanya nih bahwa kalau di tajuk subjek Islam yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional tidak seluas yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ini Bapak Ibu sekalian,
Kita dalam melakukan analisis subjek tadi sudah saya bilang tadi kan ada tiga tahap. Pertama kita lihat dulu isi dokumen tadi. Nah, ini ada beberapa bentuk ya, bentuk dari bagaimana suatu dokumen disajikan. Berbentuk fisik seperti buku, ada video, ada mikrofis, majalah, rekaman itu tadi. Ada kartografi seperti tadi ya. Di bentuk penyajiannya ada seperti ini gambar, ada bahasa, ada bentuk gambar, ada bentuk bahasa seperti ini ya. Kemudian bentuk intelektualnya juga ada. Seperti ini bahwa bentuk intelektual ini aspek yang ditekankan dalam pembahasan suatu subjek. Misalnya buku tentang filsafat, sejarah, sejarah filsafat, ilmu apa namanya knowledge, ilmu pengetahuan, itu bentuk intelektualnya ya Bapak sekalian. Jadi di dalam melakukan analisis subjek bahan perpustakaan, kita harus mengetahui dulu jenis subjeknya itu. Ada beberapa jenis subjek. Pertama, subjek dasar. Jadi ada kadanya sebuah buku misalnya fikih. Kita sudah tahu itu. Oh, subjeknya tentang fikih, tentang hukum Islam. Ekonomi, oh ini tentang ekonomi kan misalnya. Tentang kesehatan. Nah, itu kita sudah tahu itu subjek dasar karena satu eh, kata saja. Jadi itu disebut subjek dasar. Subjek dasar itu dengan begitu kita sudah tahu. Tapi ada juga yang lebih dari itu. Misalnya ekonomi Pancasila, pertanian di Indonesia. Itu kan sudah dua. Kemana mau kita kelompokkan ini misalnya? Apakah ke ekonomi kah? Apakah ke Pancasilanya kah? Nah, jadi ini, dan kalau ada seperti ini kita harus membuka daftar isi kan nih Bapak Ibu sekalian ya, supaya lebih kemana dia mengarahnya itu subjek tersebut apakah lebih banyak ke ekonominya atau ke Pancasila gitu. Atau ada ekonomi Pancasila atau Pancasilanya saja. Ini kita lakukan dalam hal untuk nanti menentukan notasinya begitu ya. Mungkin ada juga yang menjemuk dia banyak subjeknya. Misalnya hukum adat di Indonesia tahun 2010 misalnya. Ah, itu kan kita sudah banyak dia. Apakah ada adatnya? Apakah Indonesianya dulu gitu. Hukum adat kan misalnya ada di ada seperti itu buku gitu. Atau misalnya tadi ekonomi Pancasila di Indonesia atau di NKRI tahun. Nah, itu kan sudah mulai banyak subjeknya. Dan itu memerlukan kita ketelitian dalam menentukan subjeknya tadi. Selain itu ada juga subjek kompleks. Jadi kompleks ya, pengaruh agama di daerah ini terhadap perkembangan agama Islam misalnya. Nah, itu kan sudah banyak, ada biasnya, gitu, ada pengaruh. Pengaruh agama Hindu terhadap agama Islam di daerah Kapuas misalnya, ya kan seperti itu. Kan ada jadi ini memerlukan ketelitian yang lebih tajam lagi untuk menentukan apa yang harus kita tetapkan sebagai notasi klasifikasinya nanti ini. Jenis klasifikasi itu ibu-ibu bapak sekalian ada klasifikasi artifisial dan ada fundamental. Jadi kalau artifisial itu berdasarkan pada ciri yang ada pada bahan perpustakaan itu. Sementara yang pada isi sub apa ini fundamental kita lihat isinya, subjeknya. Fundamental dia apa, mengenai apa buku atau dokumen yang akan kita berikan subjek atau notasi klasifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi ibu-ibu dalam melakukan klasifikasi, menentukan kelompok itu ya Bapak Ibu tadi ya, kelompok di mana buku ini dikelompokkan, kita menggunakan sistem klasifikasi DDC. Tadi saya bilang tadi bahwa DDC itu adalah Dewey Decimal Klasifikasi. Jadi klasifikasi yang yang mencetuskannya adalah Dewey ini namanya, kemudian berdasarkan klasifikasi desimal dalam berbentuk angka-angka. Jadi dia membagi dalam 10 besar klasifikasi. Nanti di bagian lebih kecilnya misalnya 00 ini ada lagi yang lain. 00 ini karya umum secara umum. Nanti ada di sini misalnya 025 itu tentang perpustakaan atau 0 berapa itu? 0
40 tentang ilmu komputer. Jadi ini semuanya ada buku pedomannya, ibu-ibu kita jangan bingung ya, karena ini kita merujuk kepada buku DDC ini tadi. Tadi sudah ada dicetakkan. Jadi sampai saat ini DDC yang sudah terbit adalah DDC 23 namanya. Jadi sebenarnya gampang kalau kita memang karena ada buku pedoman yang membantu kita dalam melakukan klasifikasi. Misalnya 100. Nanti ada kelas psikologi di dalamnya 150, ada 180 gitu. Jadi dia kelas besarnya itu 100. Kemudian agama. Agama di dalam DDC itu 200. Seluruh agama-agama. Nanti ada pengembangan agama Islam di DDC itu dikelaskan mereka di 297. Jadi di dalam keislaman, karena pengembangan keislaman itu sudah semakin luas, tidak hanya sekedar agama Islam, ada spesifikasi seperti ilmu Al-Quran, hadis, akhlak, tasawuf, dan sebagainya, maka 200 ini kalau kita di Kementerian Agama memakai klasifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tadi. Dengan menggunakan nanti ada, saya sampaikan ada menggunakan 2x0 mulainya. Jadi 200 ini ya, Ibu-Ibu Bapak. Kemudian 300 ilmu sosial, 100 bahasa, 500 ilmu murni. Di dalamnya ini ada matematika, misalnya aljabar, aritmatika ini dikelaskan di kelas 500. 600 ilmu terapan, 700, 800, dan seterusnya sampai 900. Jadi inilah kelas besarnya di dalam di situ. Misalnya kita tidak memiliki terlalu banyak koleksi, bisa kita menggunakan kelas besar ini aja gitu. Misalnya untuk biologi, kita atau manajemen bisa di 600 ini gitu. Nanti manajemen itu adalah bagian dari ilmu terapan dikelaskan di 654. Ini klasifikasi keislaman tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam klasifikasi DDC ada perluasan untuk notasi 297 keislaman. Jadi perkembangan literatur di apa di bidang agama, khususnya agama Islam, cukup besar sehingga diperlukan sistem pengolahan yang lebih baku. Jadi kalau dalam DDC tadi, DDC 22, kelas agama Islam ini ditempatkan di seksi 297 ya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Tapi nanti kalau kita menggunakan, ini dia dah ya, dalam praktek adaptasi dan perluasan notasi untuk seksi Islam, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan nomor 159 tahun 1987 bahwa seksi keislaman diletakkan di 2x0. Ini dia. Jadi kita sudah ada kesepakatan bahwa karena pengembangan keislaman tidak lagi menempatkan notasi klasifikasi keislaman itu di 297, tapi dimulai dengan 2x0 nanti sampai 2x9 gitu. Jadi 10 besar juga dia, 0 sampai 9. Tapi diawali dengan 2x ya Bapak Ibu, bukan 2x, bukan dua kali ini, tapi 2x0. Kelihatan ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Ini share slide-nya ini kecil memang. Iya, Begini, nah, ini dia bukunya tadi. Jadi kalau kita menggunakan pedoman umum DDC seperti ini, kalau Bapak Ibu yang belum punya, saya pikir ini memang ini mahal gitu. Jadi kita aja ini menggunakan apa namanya fotokopi ya gitu. Ini karena ini mahal. Kemudian kalau yang dari terbitan Perpustakaan Nasional ini bisa kita mengajukan permintaan ke Perpustakaan Nasional. Dan ada EDDC Ibu-Ibu, Ibu ini bisa diinstal. Jadi sekarang ini karena sudah digitalisasi, jadi EDDC ini juga dalam bentuk elektronik sudah ada. Nanti bisa diinstal dan ini gampang Bapak Ibu sekalian. Ini nanti kelas besarnya, nanti kalau kita mau searching, ada ini sebelah kiri ini, kita ketik aja mau keislaman, mau umum ada di sini. Nah, gitu. Di sebelah kiri nanti kita ketik. Misalnya hukum Islam, ketik nanti akan keluar gitu. Atau misalnya apa namanya misalnya sastra, kesenian nanti akan keluar. Tinggal pilih kalau misalnya keislaman kita tinggal pilih mau pakai yang 297 atau mau pakai kelas yang 2x0. Jadi ini ada EDDC-nya menggampangkan kita untuk melakukan klasifikasi bahan pustaka, Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dia adalah DDC yang adaptasi keislaman. Jadi kalau di divisi dia dikelaskan di seksi 297, tapi di keislaman yang dikembangkan oleh Kementerian Agama dimulai dengan 2x0. Karena selanjutnya karena kan Islam ini
keislaman ini semakin berkembang dan semakin banyak ilmu-ilmu tentang keislaman. Perbandingannya di sebelah kanan ini, misalnya dia dikelompokkan di 297 semua. Yang Al-Quran di 297.1, hadis 297.2, dan seterusnya sampai ini menggunakan titiknya gitu. Tetapi tetap di kelas besarnya 297. Ini kelebihannya ibu-ibu semua terkumpul ya, Bapak Ibu terkumpul di kelas 297. Tetapi kekurangannya dia untuk temu kembali informasi ini akan agak lambat gitu. Karena akan mencari lagi kita menelusuri kelas 297. Tapi kalau sudah dibagankan seperti ini, jadi kita membuat rak tersendiri. Misalnya untuk Islam umum, Islam bunga rampai, tentang tentang keislaman itu cerita tentang Islam itu kita kelaskan di kedua X now. Untuk Al-Quran dan ilmu tafsir dan ilmu yang berkaitan kita buat di rak 2X1 gitu. Kemudian hadis kita buat raknya tersendiri 2X2. Kemudian ilmu kalam maka 2X3. Jadi kalau kita mempunyai ruangan perpustakaan yang agak luas dan memiliki rak yang agak banyak, ini bisa kita terapkan dengan menggunakan klasifikasi keislaman. Karena memang lagi kalau misalnya perguruan tinggi keislaman ini pasti banyak buku seperti ini. Kalau di madrasah-madrasah saya pikir apalagi misalnya tidak iya ya ibu-ibu ya ini paling dia yang umumnya saja kan gitu misalnya tentang sholat gitu kan. Ini bisa kita pokokkan aja dengan kebijakan kita mau menggunakan dia 297 tentang keislaman satu rak atau kita menggunakan yang 2X0. Itu terpulang kepada kebijakan kita masing-masing disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing ya. Oke, ibu-ibu, apa yang di sini eh, ini ya ibu-ibu ya. Kemudian kita masuk di katalogisasi. Katalog ini tadi kan kita membuat rekod ya Bu Ibu ya. Dari jadi satu buku itu kita jelaskan itu dari satu buku itu misalnya siapa apa judulnya. Nah, jadi ada tersendiri dia di dalam katalogisasi ini sesuai dengan AACR itu ada 8 deskripsi yang harus kita tuangkan dari sebuah satu dokumen. Pertama apa? Judulnya. Kita harus tahu judulnya apa atau anak judulnya ada apa enggak gitu. Itu misalnya ini contohnya nih. Pemikiran Ibnu Khaldun. Ini kan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ini kan satu ya, judulnya pengarangnya siapa? Umar. Misalnya ada anak judulnya, misalnya Vicky, baru di bawahnya Vicky wanita, baru ada di bawahnya itu tentang ibadah seorang wanita. Ada seperti itu anak judulnya. Siapa yang mengarang? Itu harus tahu. Kita harus tahu. Kemudian daerah edisi yang kedua, kita harus tahu informasi tentang edisi. Misalnya ini buku ini cetakan edref, edisi revisi, edisi keberapa, revisi keberapa gitu. Itu harus kita tuangkan di dalam sebuah eh, kartu katalog gitu ya. Kemudian daerah data khususnya. Nah, ini data khusus harus tahu kita ini seperti peta, musik, film, atau perangkat lunak. Misalnya peta berskala berapa. Nah, ini dia kalau peta. Kemudian publikasi harus tahu di mana buku ini diterbitkan. Misalnya di Jakarta. Siapa penerbitnya? Gramedia. Misalnya. Nah, ini. Tahun berapa? 2025. Terus siapa? Di mana? Di Bandung. Siapa penerbit? Erlangga misalnya. Di tahun 2011 misalnya. Itu harus kita tuangkan, harus kita cari. Kemudian daerah deskripsi. Berapa halamannya? Halaman Romawi, halaman ini kemudian ada nggak situ indeks itu ilustrasinya ya, ada nggak indeks halaman berapa, kemudian berapa fisik buku itu panjangnya, 21 cm, 24. Jadi dalam pengatalogan ini harus kita tuangkan. Ini kalau ada ini ya, kemudian daerah 6 bila ada judul serinya. Biasa kan ada misalnya kalau di pendidikan Islam tuh seri buku tentang seri pendidikan Islam kan ada itu di sudut kanan misalnya di atas tentang apa judulnya baru di judulnya tentang eh, pendidikan anak usia dini ya itu judulnya tapi judul serinya adalah pendidikan Islam atau kajian Islam kontemporer yang memiliki kelanjutan gitu seri itu. Ada seri satu ada kedua ada ketiga seperti itu ya. Kemudian daerah catatan. Di daerah catatan ini adalah tambahan-tambahan seperti ada nggak indeksnya ataukah ada catatan lain gitu.
Kemudian yang perlu juga kita tampilkan adalah nomor International Standard Bibliography Number-nya, ini, ISBN ini. Jadi ini ISBN ini gunanya bisa untuk melakukan penelusuran gitu. Misalnya kita lupa dengan judulnya, bisa kita melakukan penelusuran melalui ISBN. Ini jadi contoh masa-masa manual yang lalu. Jadi kita masa-masa sebelum digitalisasi, dulu kita membuat seperti ini gitu. Jadi dengan ukuran katalog ini berapa nih? 6,5 kali 12 kita buat, kita cetak dengan menggunakan mesin ketik. Nah, zaman perpustakaan masa perkembangan awal-awal seperti ini, Bapak Ibu gitu. Ada aturan tersendiri. Ini sekedar pengetahuan aja. Di zaman sekarang ini sudah tidak digunakan lagi karena kita sudah melakukan digitalisasi otomasi perpustakaan. Jadi lebih menggampangkan karena kita menginput di dalam suatu aplikasi yang ada di dalam perpustakaan. Banyak aplikasi-aplikasi perpustakaan yang sekarang ini bisa kita gunakan, gitu. Jadi tidak melakukan ini seperti ini lagi karena memang ini menggunakan mesin ketik, kemudian kartunya tersendiri, ini ada ukurannya. Jadi awal-awal eh, perpustakaan berkembang itu seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Tapi setelah sudah saya seperti saya katakan tadi bahwa setelah digitalisasi tidak lagi menggunakan ini gitu. Sudah menggunakan sheet nanti kan apa kertas kerja gitu, ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu eh, masih mau menggunakan seperti ini silakan gitu karena ini kan kartu katalog nanti yang disusun di dalam laci-laci katalog. Setiap pengguna yang mau masuk ke perpustakaan eh, bisa melihat koleksi kita melalui katalog ini karena katalog ini adalah wakil dari koleksi kita yang ada di perpustakaan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang sudah digitalisasi, otoma- otomasi perpustakaan sudah menggunakan katalog online. Jadi lebih gampang nanti ada tampilan katalog online di dalam aplikasi perpustakaan. Kita tinggal mengetik saja apa yang mau kita cari. Misalnya Islam, leadership atau buku ibadah atau melalui pengarangnya, misalnya Hasan Nanggulung, pendidikan Islam misalnya. Kita bisa ketikkan nanti akan muncul beberapa buku mengenai apa yang kita cari dan beberapa pengarang. Atau kita mencari pengarang misalnya Hasan Nanggulung, nanti akan keluar semua buku-buku yang dikarang oleh si Hasan Nanggulung. Jadi karena sudah digitalisasi, kita tidak menggunakan kartu tadi, kita sudah menggunakan ini format sheet ini. Ya sekalian, kita sudah menggunakan deskripsi ini untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari sebagai kataloger atau klasifikator ya. Sebagai katalog biasanya itu memang berkaitan. Jadi kita melakukan klasifikasi juga melakukan katalogisasi. Sini dia dijadikan dalam satu sheet ini. Ada sini judul, pengarang, SBN, bahasa, tahun terbit, tempat terbit, subjeknya apa, kelasnya apa, notasinya berapa. Jadi dalam format ini seperti ini. Ya. Oke, ibu-ibu sekalian, bapak, ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sama-sama kita sharing. Ini, karena ini adalah untuk kita bersama dari kita untuk kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam mau ditanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dulu. Baik, terima kasih Ibu telah menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Saya kira Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber kita terkait dengan klasifikasi dan juga katalogisasi buku-buku keislaman terkait dari di perpustakaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, barangkali di antara kita sudah sebahagian sudah memahami, tetapi mungkin juga sebahagian ingin lebih mendalam terkait dengan materi kita hari ini. Oleh karena itu, kita masih punya waktu lebih kurang 15 menit ke depan, Bapak Ibu. Saya kira ini bisa kita gunakan untuk kita berdiskusi dengan narasumber kita terkait dengan apa namanya perpustakaan, khususnya klasifikasi dan juga
katalogisasi dari buku perpustakaan. Oleh karena itu, di sesi yang pertama ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka tiga Mau penanya bantu untuk sesi nggak yang ini? pertama. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Udah pada ngerti semua Monggo kali, Pak. Bapak Ibu silakan. Silakan, monggo. Yang mau bertanya Apalagi ini langsung aja cuacanya, buka mic-nya Bapak Ibu silakan. Nah, cuaca Ibu suasa Saprida. Nah, Bu ngantuk ini ya Saprida. Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Saprida silakan Bu dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ibu Triana. Eh, Tadi tadi Ibu ada memaparkan tentang DDC. Jadi di sini saya mau bertanya, eh, bagaimana sistem klasifikasi DDC yang digunakan dalam pengolahan bahan perpustakaan itu? Lalu biasanya eh, adakah software yang biasa digunakan dalam kegiatan pengolahan bahan pustaka? Selanjutnya satu lagi pertanyaannya tentang eh, sama atau beda antara bibliografi dengan daftar pustaka. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Eh, baik, terima kasih Bu Saprida sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kita. Setidaknya ada dua pertanyaan. Sam- Kalau tidak ada lagi, sambil menunggu yang lain untuk menyampaikan hal yang mau disampaikan, langsung aja Bu untuk apa menanggapi dari pertanyaan Bu Saprida Bu. Baik, tadi terima kasih. Apa tadi eh, Bu Saprida, nanti kalau ada yang ini kelewatan tolong disampaikan lagi. Jadi saya menangkapnya tadi bagaimana sistem kerja DDC tadi ya Ibu-ibu ya, Bu Saprida tadi ya. Jadi DDC ini kan merupakan istilahnya buku panduan ya, panduan yang memang sudah ada di situ yang harus kita ikuti. Nah, gitu di DDC ini saya tidak Pak ada contoh pula ini DDC. Jadi DDC ini tadi tersendiri dari apa namanya dua desimal klasifikasi. Jadi dalam buku DDC yang sekarang ini ada 4 jilid itu, di dalamnya termuat eh, notasi-notasi yang akan kita buatkan di kita tempatkan di koleksi yang kita kerjakan. Misalnya tadi kan saya bilang di dalam buku DDC itu ada kita sudah melakukan analisis subjek dulu gitu. Kalau enggak kita tidak tahu menempatkan notasinya. Jadi kita yang harus kita lakukan kita teliti dulu buku tadi. Misalnya bukunya tentang apa tadi? Buku keagamaan, buku umum misalnya. Matematika, matematika kan. Jadi kita lihat di subjek-subjek itu matematika. Dan nanti di tajuk subjek itu, di kelas tajuk subjek ada dia dikelaskan di 500. Kita buka lah di DC. Cocok enggak gitu. Dan kita analisis di edisinya itu, Ibu Sabrida, eh, ada nggak matematika apa misalnya? Kan matematikanya banyak aljabar, aritmatika. Jadi kita lihat di dua desimal klasifikasi. Gitu. Dan softwarenya itu ada. Nanti kalau mau, Bu Sabrida kan di orang Medan, bisa silakan hubungi kita atau datang kerusakan juga bisa. Tadi sudah saya contohkan yang EDDC ya. Ini ya. Ini EDDC ini. Seperti ini tampilannya. Ada softwarenya. Itu bisa diinstal di perpustakaan, diinstal di komputer kita untuk memudahkan kita bekerja. Ini DDC-nya. Jadi di sini banyak buku. Jadi memang
mengerjakan pekerjaan perpustakaan menggunakan DDC ini memang memerlukan pengetahuan tertentu gitu. Jadi saya pikir Bu Saprida ini pustakawan atau kepala perpustakaan ini. Jadi kalau pustakawan ya sudah paham karena di dalam eh, kuliahnya dia sudah belajar cara menggunakan DDC ini. Malprestasi ini. Memang kita harus perlu analisis tertentu. Jadi dalam DC ini dia dari awal ini ada beberapa buku, ini ada tabel. Nah, jadi tidak semua ini. Nah, misalnya jilid satu di DC ini misalnya dia tentang subdivisionnya. Baru duanya tabel, misalnya ekonomi Pancasila di daerah Deli Serdang misalnya. Nah, itu di daerah Serdang kita pakai tabel dua. Jadi memang ini perlu memang pengetahuan tertentu dalam menggunakan DDC ini. Baru buku 3 dan 4 itu adalah notasi-notasi yang menunjukkan di mana suatu buku itu dikelompokkan. Dan ini ada EDDC-nya. Jadi kebetulan di laptop saya ini tidak ada, adanya di kantor itu EDDC saya. Ini seperti inilah tampilan awalnya. Boleh nanti diminta eh, softwarenya Ibu Saprida. Saya pikir ini ada lagi tadi yang kelewatan Ibu. Ada Bu, Ini yang satu lagi Bu, ya. tentang tadi bibliografi dan daftar Oh ya, pusaka. Saya lihat agak-agak bibliografi. mirip, tapi apakah dia Ya, berbeda sama gitu? ya. Kalau kita menulis artikel, nah, kalau kita menulis artikel, kita buat bibliografi gitu kan di bawah, di akhir dari tulisan kita. Itu bibliografi dalam hal daftar pustaka. Dan di situ juga kan tertulis pengarang, judul kan. Kalau kita buat daftar pustaka, ibu-ibu sekalian, kita membuat artikel, apa isi daftar pustaka itu? Kan judul buku, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit kan. Kemudian halaman di mana kita mengutip dari apa itu. Tahu itulah tersurat. Sementara di dalam kita mengerjakan klasifikasi dan katalogisasi itu deskripsi bibliografi itu juga mencerminkan kalau kita melakukan isi dari dokumen itu. Apa judulnya tadi, apa pengarangnya, apa di mana terbitnya, di mana apa penerbitnya, di mana tahun terbitnya, kemudian lebih luas lagi eh, di- apa fisik buku, ilustrasinya ada nggak, indeks ada gitu. Jadi sebagian besar itu memiliki kesamaan bahwa memang bibliografi itu merupakan adalah eh, wakil dari isi dokumen gitu. Bibliografi deskriptif. Jadi kita melakukan deskripsi bibliografi dalam kertas kerja kita, tapi di dalam ini dalam sebuah makalah artikel kita buat bibliografi sama seperti eh, daftar pustaka itu adalah wakil dari dokumen. Jadi secara sinonim mereka sama gitu. Itu ya, itu Sabrina ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, nanti kalau mau EDDC ya bisa kontak gitu. Oh ya, boleh Bu. EDDC yang softwarenya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, baik Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita masih ada waktu Bapak Ibu, sedikit lagi. Ya, kalau yang tahap satu itu saya kehabisan Monggo. waktu. Jadi tidak banyak untuk saling sharing gitu. Jadi ini yang untuk yang kedua ini saya siapkan 15 menit untuk saling sharing bagi ibu bapak ibu pengelola perpustakaan. Saya tahu bahwa banyak kendala-kendala di dalam pengelolaan perpustakaan di mana tempat bapak ibu berada. Jadi karena sebelum ini juga kami juga sudah pernah melakukan eh, BIMTEK, tapi khusus di Sumatera Utara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak keluhan-keluhan tentang pengelola perpustakaan ini. Tapi saya yakin dengan eh, keinginan dan semangat kita bersama, perpustakaan ini bisa terus maju dan berkembang di tempat Bapak Ibu sekalian. Tugas. Pak, izin Pak bertanya. Silakan Bu, silakan Bu, lanjut aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini terkait dengan slide apa ini Bu, latihan praktik kerja, klasifikasi dan katalogisasi keislaman. Di sini kan Bu ada instruksi. Tadi Bu, mohon maaf sedikit terlambat masuk Zoom-nya, jadinya melihat instruksinya ini Bu, ini masih kurang paham gitu Bu. Bisa kira-kira Bu, minta tolong dijelaskan Baik. mengenai instruksinya Bu. Ini ya ibu-ibu ya. Latihan praktik kerja, Iya, iya. Ini klasifikasi. enggak, itu Ibu Dodot enggak apanya itu? Itunya. Jadi ini latihan praktek kerja kita masing-masing aja, Ibu-ibu. Misalnya Ibu ambil satu buku, buku tentang keislaman misalnya kan, Iya atau Bu. yang ada di tempat Ibu. Apa misalnya buku yang ada di tempat Ibu? Misalnya fikih ibadah atau apa namanya? Peradilan agama Islam misalnya kan. Nah, itu Iya Bu. ibu ambil bukunya. Itu ibu ambil kira-kira itu nanti ibu bentukan di mana kelompok klasifikasinya itu. Misalnya tentang tafsir Ibnu Katsir, misalnya ini gampang aja lah. Tafsir Ibnu Katsir di mana ibu kelompokkan ini? Gitu. Subjeknya ini di kelompok Quran kah, di kelompok tafsir kah, gitu. Jadi kalau ibu menggunakan DDC itu tadi, nah ini yang nomor tiga ini, kalau dengan DDC dia di 291 titik berapa gitu. Tapi kalau menggunakan 2X Islam, kembangan keislaman ini share saya kelihatan ya, ya Bu, Pak Ibu Ini, sekalian, kelihatan ya Belum, share saya. Hah? tidak, ini belum Bu. tidak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya, coba tadi ini. Enggak Bu. Ini ya, nah ini ya Ibu Bapak sekalian. Jadi ini enggak prakteknya ini eh, bisa dibuka nggak ini? Jadi ibu pilih satu buku, buku apa aja? Buku umum boleh, buku agama boleh. Misalnya buku umum apa misalnya? Ilmu pengetahuan alam. Nah ya, pengetahuan alam untuk anak SMP misalnya. Itu, ah, Insya Allah. ya kan? Ibu tetapkan dulu nota apanya. Kelompoknya di mana dia itu? Kelompok IPA, kelompok apa? Biologi, apa kelompok apa gitu. Nah, itu. Jadi ibu perlu tahu subjeknya supaya gampang menentukan notasi. Ibu mau menggunakan DDC tadi yang 4 jilid boleh. Nah, kalau dia keislaman, dia dikelompokkan di 297 kalau di DC. Tapi karena kita sudah berkembang, misalnya tadi kan saya bilang tadi misalnya tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalnya. Di mana kita letakkan itu? Nah, kita pakailah yang 2X. No. Tafsir dikelompokkan di 2X1, misalnya. 2X1 titik 3. Seperti itu. Itu praktek kerja. Nah, kemudian ini tadi bibliografisnya nih. Wakil dokumen tadi apanya? Sama kayak daftar pustaka tadi kalau kita buat makalah. Apa judulnya? Kita bentukkan dalam bentuk kertas kerja kah? Seperti ini, kertas kerja. Nah, kita tuangkan di sini atau dalam bentuk kartu katalog yang seperti ini tadi. Nah, ini. Karena sekarang sudah otomasi, memudahkan kita juga. Ini kan pusing ini. Ada titik tiganya, adanya. Jadi, ya, seperti ini. Kita tentukan. Ini kan bibliografisnya nih. Apa judulnya? Di atas ini entry utamanya nih, Sulistyo Basuki nih. Ini, Sulistyo Basuki ini entry utama. Nah, ini. Kemudian judulnya apa? Siapa pengarangnya? Berapa edisinya? Cetakan ke berapa dia? Ini tadi kan sudah kita tuangkan tadi. Kemudian di mana diterbitkan? Siapa penerbitnya? Dan tahun kapan? Nah, ini kan ya dari 8 ya. Apa tadi nih? 8 daerah yang harus kita tentukan. Karena di sini adalah ini kelasnya tadi 020 karena dia mengenai perpustakaan. Siapa pengarangnya? Sulistyo. Jadi 3 huruf pertama dari pengarang. Biasanya ini Sulistyo Basuki, dia kan ada garisnya. Dia ini tidak mau dibalik namanya. Jadi misalnya pengarangnya adalah Triana Santi misalnya. Di sini harus Santi, koma Triana. Jadi di 3 huruf pertama ini harus S-A-N-T. S-A-N. P ini adalah eh, huruf pertama judul. Seperti ini ya Ibu ya. Iya Bu. Pikir nanti latihan-latihan lah di ini.
Ibu pengelola perpustakaan di samping sebagai kepala perpustakaan ya Bu ya. Kenapa, Bu? Ibu kepala perpustakaan dan guru gitu ya maksud saya. Guru, Bu. Guru Iya iya, PAI. guru PAI ya. Jadi Iya, Bu. baik Ibu, Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. sama-sama. Ya sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Ya boleh, silakan. Baik, perkenalkan Bu, saya Riani dari Lampung. Kebetulan eh, begini, mengaitkan dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya, bahwasanya tentang tugasnya, tentang katalogisasi ini, Ya, kan di sekolah itu kebetulan hanya ada buku untuk pembelajaran saja, Bu. Jadi belum perpusnya belum umum dan kebetulan di luas sini ya. iya, di sini kebetulan saya memang perpusnya tidak jalan. Jadi saya yang berinisiatif untuk memulai adanya perpus lagi, Bu. Ada perpusnya tapi tidak ada yang mengolah begitu. Jadi hanya Iya. ada buku bacaan. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk buku seperti buku cetak atau LKS itu bisa tidak ya Bu dijadikan untuk ke dalam tugas ini atau harus buku yang umum Ya. gitu Bu. Terima Izin Ibu kasih. ini sekolahnya madrasah atau umum ya? Madrasah Ibu. Asanawiyah apa? Eh, Iya, Madrasah ya, Sanawiyah. ya, ya, ya. Biasa memang ada beberapa madrasah sanawiyah kayak di Medan ini sanawiyah M2 itu sudah bagus perpustakaannya, koleksinya sudah banyak. Memang ibu itu kayaknya memang lebih apa namanya itu mau mengembangkan perpustakaan itu dengan menjalin hubungan dengan perpustakaan nasional. Jadi ada banyak tambahan-tambahan buku gitu, banyak hibah-hibah buku. Jadi itu adalah salah satu upaya kita juga untuk mengembangkan perpustakaan kita, ibu-ibu ya. Jadi dengan melakukan misalnya menjalin kerjasama atau agar dapat buku-buku hibah karena kalau mengharapkan dari kita ya buku-buku ajar semua gitu ya kan. Jadi bisa saja Ibu ya menggunakan apa tadi LKS ya, LKS atau buku cetak ya sepertinya cetak memang untuk ada juga. boleh aja. Boleh Bu. Jadi yang ada di perpustakaan itu semuanya kan koleksi perpustakaan, mau buku ajar, mau buku pedoman, mau buku referensi itu kan yang ada di perpustakaan adalah koleksi kita. Boleh jadikan Ya, itu oke. kerja Baik-baik Bu. praktek. Nah, Ya. silakan aja Ibu coba. Misalnya LKS tentang apa deh kan gitu. Kita buka aja ini kan sekolah ini Tentang tentang eh, akidah akhlak misalnya. akidah akhlak. Ya, bagus itu. Jadi menggunakan apa ya? Judulnya akidah akhlak. Kalau akidah akhlak itu kan dia subjek yang sederhana ya. Dari Iya, judulnya kita sudah tahu itu kalau itu tentang tahu. akidah dan akhlak. Jadi bisa saja Ibu lihat langsung tajuk subjek keislaman. Nah, dia ada di kelas berapa tuh? Kita cari nanti akidah akhlak atau eh, akhlak dan akidah disatukan. Itu kelas berapa ya kelasnya? Boleh dicari di mana Oh, itu. Eh, Kemudian ya, Ibu buat katalognya. Judulnya apa, pengarangnya siapa, di mana buku ini diterbitkan, siapa penerbitnya, tahun berapa diterbitkan, berapa halamannya, berapa halaman Romawinya, kemudian eh, subjeknya apa. Oh, itu kan udah jelas ya subjeknya apa. iya Tentang Bu. akidah atau akhlak. Silakan itu Ya. praktek-praktek seperti itu. Dan itu kalau memang sudah punya software apanya perpustakaannya bisa diinput di dalam software atau dengan manual menggunakan catatan. Jadi itu tadi. Setelah itu nanti kan melakukan pelabelan. Jadi ini ibu-ibu sekalian, ini kan label. Nanti kita ada ukurannya labelnya untuk di punggung buku ini ibu-ibu sekalian. Nah ini nomor panggil ini. Jadi dari buku itu disusun di rak, bisa kita lihat dari punggung buku ini. Ini Kedua suka bro. apa gitu. Hah? Seperti itu ya ibu ya. Ya Mm-mm. baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu, eh, karena waktu juga yang apa namanya, yang misalkan kita pada sesi yang ketiga ini, tentu yang pertama kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang tadi telah Sama menyampaikan Pak. saran Ya.
dan juga penjelasan-penjelasan kepada kita semua terkait dengan perpustakaan dan apa namanya tadi klasifikasi Klasifikasi dan buku. katalogisasi. Nah, oleh karena itu kami doakan mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat, nah, kemudian sukses dalam karir. Amin. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti akan masuk sesi yang keempat. Oleh karena itu sebelum masuk sesi yang keempat, kita beri waktu dulu sekitar 3 sampai 5 menit paling lama untuk kita istirahat sejenak Bapak Ibu ya. Demikian untuk sesi yang ketiga ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi butuh wabarakatuh. bersama, Pak. Izin keluar saya ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Ya, Ibu. izin keluar Terima ya. kasih Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lah soalnya. Oh, ini panas. Panas. Tugas kita sesi kedua itu ada nggak ya? Apa sesi kedua ada Bapak Ibu nyimpannya? Kenapa Bu Intan? Kenapa Bu? Tugas kita sesi kedua tadi malam. Saya kalau ngantuk tidur apa lupa pula lagi. Tugasnya mungkin ada di Shirley apa di grup kita, Bu? Iya, yang sesi kedua, Bu. Iya, kemungkinan ada, Bu. Ada, Bu. Eh, Oh, yang Assalamualaikum. sekarang ini ada enggak, Bu, tugas-tugas kita? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Belum, kayaknya Coba belum, Kak. dicek ada di grup. Yang sesi kedua itu yang nggak nampak saya loh. Bapak Ibu maunya kita buat kelompok ya, ngerjakan tugas-tugas ini. Ayo, Kalau apa namanya sendiri, Boleh juga, Bu. Boleh juga. Bagus juga apa tuh. namanya agak-agak kesusahan gitu. Iya. Kita kan orang 40, orang 60 kita ya. 60 ya, Pak. bagi Bapak lalu siapa lalu kita buat lu ketua kelasnya baru dibagi gitu. Kita buat grup yang lain aja, grup apa? Grup bebas namanya, Bu. Iya, Bu. Bebas. Saya bebas Kita bertanya sesama sesama peserta Iya. maksudnya ya kan, Pak? Iya, ya kan kita apa-apa. buat Iya, iya grup, betul. grup Bap sebelah, iya kan, Bu? ya grup sebelah namanya ya kan. Jadi enak Iya. bertanya dengan segan walaupun pertanyaan agak bodoh-bodoh jadi nggak pala malu kali. Itu Ibu Hmm, Nur itu kan hebat itu, Ibu Nur itu. Hah? Ibu Nur itu hebat Ya. tuh. Bapak Hmm. Ibu salam kenal ya. Saya sepertinya minoritas nih dari Lampung. Oh, iya, 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 iya. Bu. Sama Bu, saya juga dari Lampung ini. Oh, Ibu, Ini iya kan. dari Lampung mana Ibu? Iya, dari Metro. Oh, saya tanggamu sih Bu. Lampungnya di mana? Saya di Lampungnya di Dekat. mana? Tanggamu. Bu, cara masang backgroundnya itu gimana sih? Kok belum bisa ya? Iya, saya Oh, pun belum berhasil, Bu. Udah Latar saya belakangnya coba-coba. itu loh. sama Sama, Bu Bu, saya bisa juga belum, Bu. Itu Bu Ibu klik yang Titik titik tiga tiga. di atas tuh. Ya. tiga. Ada Yang Diklik tulisan mana? titik background itu. background Bu. Sudah dicoba, Adjust Di Pak. mana? background. Yang Kayak digambar mana, kayak Pak? video. Habis itu diklik. Habis itu nanti dia muncul Ibu apa ya? Eject background kalau tidak salah apa ya? Adjust background. Oh, Ya, ini videonya adjust diklik dulu. Yang ini. yang gambar seperti video Bu. Kalau mau video call kan ada ya icon video. Nah, Yang diklik mana tuh? panahnya paling bawah Ibu, bawah. Paling bawah ini. Eh, yang mana tuh, Mbak? Yang Bu. Yang biasanya buat ngaktifin video atau mematikan video Bu. Itu diklik Ah, pinggirnya ada panahnya kan? Diklik panahnya, kemudian Nih, anak ayah Mufid. diklik panahnya Bu, panah, ya panahnya. pinggir Nah, terus? pojok. Ya. Nah, ada adjust background and effect kalau nggak salah. Ya. Oh, Itu nggak? just background ini. Ya, benar. Terus? Terus? Terus cari di bawah, eh, diklik aja Bu. Klik yang mana?
klik adjust tersebut tadi yang tadi. Nggak ada Baik, background, Bapak Ibu. nggak ada backgroundnya yang itu. Oke Bu, nanti dilanjut nanti aja. Kayaknya mau mati. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Ah, Iya karena Bapak. kita lihat di narasumber kita sudah masuk Zoom bersama kita. Ibu Siti Masutah sudah bersama kita. Itu kita akan melanjutkan sesi yang keempat di hari yang kedua ini Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu tetap semangat, tetap on kamera kita ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Kembali kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan kita sesi yang keempat yakni pelatihan Kepala Perpustakaan PAI Angkatan 2 tahun 2025. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita memperoleh syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ibu narasumber kita yang telah bersama kita pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Angkatan 2 yang juga masih bersemangat pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita sore hari ini, kembali mari kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sesi yang keempat ini kita akan materi kita adalah layanan perpustakaan berbasis digital. Layanan perpustakaan berbasis digital yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Ibu Siti Masitah Esos. Sebelum itu kami perkenalkan dulu sedikit terkait dengan biodata narasumber kita. Nama Siti Masitah Esos, beliau adalah pustakawan ahli pertama di Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Beliau lahir di Medan tanggal 28 Desember 1994. Alamat beliau di Dusun 12, Desa Sairotan, Kecamatan Percut Saituan, Sumatera Utara. Kemudian Bapak Ibu dilihat dari pengalaman beliau pengalaman kerjanya dilihat mulai dari tahun 2017 sampai hari ini sebagai pustakawan ya, sebagai pustakawan. Oleh karena itu ini sangat sangat relevan sekali dengan apa namanya fintech kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang kalam kami sampaikan. Kami persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Siti Masita, untuk menyampaikan paparan materi kita pada siang hari ini. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugianto MPD selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Siti Masitah Esos. Share screen-nya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Saya pustakawan di UIN Sumatera Utara Medan. Sebelumnya saya juga pernah jadi pustakawan di sekolah ya Bapak Ibu, seperti tempat Bapak Ibu bekerja. Saya juga pernah menjadi pustakawan di sekolah. Jadi saya sedikit banyaknya mengetahui gimana kondisi perpustakaan di sekolah yang sebenarnya untuk menerapkan perpustakaan berbasis digital ini agak susah karena memang kita untuk fokus di perpustakaan aja pun udah hebat karena biasanya pengelola perpustakaan di sekolah ini kan punya tugas lain ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu rata-rata guru ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi terbagi-bagi tugasnya sudah menjadi guru tapi mengelola perpustakaan juga.
Nah, jadi yang akan saya sampaikan materi pada sore hari ini yaitu layanan perpustakaan berbasis digital. Nah, nanti setelah mengikuti sesi ini diharapkan Bapak Ibu mampu memahami konsep layanan perpustakaan digital. Setelah itu mampu mengenal penggunaan SLIMS. Ada yang udah pernah dengar Bapak Ibu apa itu SLIMS? Belum ya Bapak Ibu. Jadi SLIMS itu singkatan dari Senayan Library Management System. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan nanti di akhir sesi insya Allah saya akan mendemokan SLIMS yang udah terinstall. Jadi cuma sekedar menunjukkan aja karena kalau misalkan saya menjelaskan gimana dari mulai download Slim sampai menginstal sampai menggunakannya itu bakal panjang gitu. Jadi ini nanti sekilas sedikit aja akan saya kenalkan bagaimana penggunaan Slim itu. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan e-book PAI sebagai sumber belajar digital dan diharapkan Bapak Ibu nanti mampu mengimplementasikan layanan perpustakaan berbasis digital. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mendalami tentang layanan perpustakaan berbasis digital ini ada 2 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu tentang layanan perpustakaan dan yang kedua tentang perpustakaan digital. Jadi dari 2 poin ini nanti baru kita akan memahami apa itu layanan perpustakaan berbasis digital. Jadi sebelumnya tadi oleh Ibu Triana, Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang pengkatalogan dan klasifikasi. Itu sebenarnya salah satu layanan di perpustakaan juga, Bapak Ibu. Jadi layanan perpustakaan itu merupakan segala bentuk kegiatan dan fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka. Pemustaka ini artinya pengguna perpustakaan ya Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan pendidikan melalui akses terhadap koleksi dan sumber daya lainnya, baik secara fisik maupun digital. Jadi contoh layanan perpustakaan ini yang pertama ada layanan teknis, Bapak Ibu. Layanan teknis ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Triana Santi tadi. Layanan teknis ini dimulai dari pengadaan koleksi, di mana kita ketika mau mengajukan kepemimpinan ke pimpinan kita untuk mengadakan sebuah bahan perpustakaan. Jadi misalkan kita pengen mengadakan koleksi buku baru, itu kan biasa kita mengajukan proposal ke pimpinan atau buku baru ini juga bisa kita dapatkan dari hibah gitu. Nah, jadi itu semua diolah di layanan teknis. Dari mulai pengadaannya, pengolahannya itu bagaimana cara mengolah buku dari mulai pengkatalogan, pengklasifikasian, sampai kalau misalkan kita punya sistem informasi perpustakaan, seperti SLIMS, itu bakal diinput ke SLIMS. Setelah itu kita print labelnya, barcode-nya ke punggung buku sampai buku itu dilayangkan kerak sampai bisa dipinjam oleh pengguna perpustakaan. Nah, itu namanya layanan teknis. Yang kedua adalah layanan sirkulasi. Ini merupakan layanan yang paling utama di sebuah perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar layanan sirkulasi itu apa? Atau mungkin sesi-sesi sebelumnya ada yang pernah menjelaskan tentang layanan sirkulasi? Belum, Mbak. Simpan peminjaman gitu, Bu. Iya benar Bapak Ibu. Jadi layanan sirkulasi itu layanan yang utama yang itu merupakan layanan pokok perpustakaan, yaitu layanan peminjaman, layanan pengembalian, dan layanan perpanjangan. Nah, yang ketiga itu ada layanan referensi. Layanan referensi ini biasanya layanan rujukan ya Bapak Ibu. Contohnya kita punya koleksi-koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, atlas, direktori, gitu-gitu. Nah, itu jadi layanan referensi. Selanjutnya ada layanan digital. Layanan digital ini bisa berupa e-book, ketika pemustaka ingin membaca koleksi-koleksi digital, nah itu ada e-book, ada e-jurnal, ada database yang biasanya dilanggan sama sebuah perpustakaan. Nah, selanjutnya ada layanan multimedia. Layanan multimedia ini biasanya kayak seperti CD gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada layanan mandiri. Layanan mandiri ini
Biasanya kalau misalkan sebuah perpustakaan udah punya teknologi yang canggih, itu pemustakanya tinggal bisa pinjam sendiri, bisa mengembalikan buku sendiri, nggak perlu petugas lagi. Jadi petugas udah nggak repot, cuma mengawasi aja. Nah, jadi kebetulan di UIN Sumatera Utara Medan itu kita udah punya layanan mandiri, Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan layanan perpustakaan ini untuk meningkatkan akses informasi bagi pemustaka. Setelah itu untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian. Dan menumbuhkan minat baca dan literasi informasi, juga untuk memastikan pemanfaatan koleksi secara optimal. Nah, ini pengertian perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu adalah perpustakaan yang mengelola dan menyediakan koleksi informasi dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat diakses melalui komputer, internet, atau jaringan lokal. Jadi biasanya kalau perpustakaan digital ini udah nggak lagi yang namanya koleksi-koleksinya itu tercetak. Semua koleksinya itu udah didigitalkan seperti e-book, e-jurnal, video pembelajaran gitu. Jadi nggak hanya fokus buku-buku tercetak aja. Nah, itu yang disebut dengan perpustakaan digital. Jadi layanan perpustakaan digital, nah itu artinya adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan koleksi digital. Nah, jadi mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi ini merupakan tugas utama dari perpustakaan gitu. Nah, jadi koleksi digital ini seperti saya jelaskan tadi ada e-book, e-jurnal, karya ilmiah, video-video pembelajaran, bisa juga penelitian-penelitian guru misalnya gitu kan. Atau karya-karya ilmiah siswa juga bisa disebut sebagai koleksi digital. Kalau misalkan formatnya itu bentuknya biasanya PDF, bukan yang tercetak gitu. Sehingga dapat diakses oleh pengguna dari mana saja dan kapan saja. Nah, jadi komponen utama dari layanan perpustakaan digital ini yang pertama tentu ada koleksinya, koleksi yang digital. Nah, yang kedua ada sistem manajemen konten digitalnya. Contohnya sistem manajemen konten digital ini contohnya SLIMS yang saya jelaskan tadi, Senayan Library Management System. Nah, jadi ini open source ya Bapak Ibu. Bisa kita download dari Google, bisa kita install sendiri, lalu kita gunakan di perpustakaan untuk menginput buku-buku yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan perpustakaan itu konvensional, belum ada sistemnya, belum ada komputer gitu misalkan, pasti Bapak Ibu punya banyak buku ya. Biasanya buku itu satu buku untuk inventaris, di mana Bapak Ibu mendata semua judul-judul buku Bapak Ibu. Judulnya apa, pengarangnya apa, penerbitnya di mana gitu kan, kota terbitnya di mana. Nah, itu biasanya namanya inventaris. Nah, setelah itu biasanya ada buku untuk sirkulasi, yaitu peminjaman. Siapa aja yang meminjam pasti dicatat kan Bapak Ibu. Kalau misalkan yang minjam nggak dicatat, bukunya bisa hilang, nggak kembali lagi. Nah gitu, jadi itu kalau konvensional. Tapi kalau udah yang namanya manajemennya itu digital, itu kita udah nggak perlu buku lagi, nggak perlu menulis-nulis lagi, capek. Jadi kita tinggal input aja semua ke sistem. Nanti kita bisa mendownload laporan juga Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau lihat laporan bulan ini berapa ya yang minjam, itu bisa langsung kita print gitu kan. Nggak perlu lagi repot-repot mengetik manual satu-satu gitu kan. Nah, selain SLIMS, ada juga sistem manajemen perpustakaan itu Enlist Lite. Nah, Enlist Lite ini Bapak Ibu produknya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini juga gratis dan ini biasanya untuk perpustakaan sekolah bagus untuk pakai Enlist Lite. Nah, terus ada The Space dan ada ePrints. Nah, kalau untuk The Space dan ePrints ini sebenarnya softwarenya repository, Bapak Ibu. Jadi ini beda dengan manajemen perpustakaan. Ini lebih ke repository itu tempat mengumpulkan suatu koleksi elektronik, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sekolahnya banyak penelitian-penelitian guru, punya karya-karya ilmiah, itu bisa dimasukkan ke repositori. Jadi repositori ini menerbitkan karya-karya internal gitu biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan
buku orang, misalkan buku Terelie dimasukkan ke repositori perpustakaan kita, itu tidak boleh karena itu berkaitan dengan hak cipta. Nah, itu jadi nanti kena pelanggaran hak cipta. Tapi kalau misalkan penelitian-penelitian guru di internal sekolah kita masing-masing, itu boleh kita publishkan di website kita, gitu. Nah, setelah itu komponen utamanya yaitu akses pengguna melalui situs atau aplikasi. Jadi, untuk memiliki layanan perpustakaan berbasis digital, kita harus tersambung dengan internet, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya, di perpustakaan Bapak Ibu udah ada internetnya semua? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Kemarin waktu angkatan 1 banyak yang bilang perpustakaannya daerah terpencil, jadi nggak ada internetnya. Nah, itu sebenarnya agak susah kalau misalkan kita mau mengimplementasikan perpustakaan digital. Tapi kalau misalkan sudah ada, itu alhamdulillah. Jadi kita tinggal action aja, seperti yang saya jelasin untuk manajemennya tadi, kita bisa langsung download Slims, karena itu open source, gratis, dan nggak susah untuk menginstalnya. Itu nanti memudahkan kita dalam pengelolaan perpustakaan karena yang namanya teknologi informasi itu memang tujuannya memudahkan kita daripada kita menulis, mencatat, bukunya hilang, nanti lupa, nggak tahu diletak kemana, terakhir gitu loh Bapak Ibu kan. Jadi kalau misalkan ada teknologi informasi yang memudahkan pekerjaan kita, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakannya juga. Nah, jadi ini contoh layanan Bapak Ibu. Contoh layanan itu ada OPAC. OPAC itu kepanjangan dari Open Public Access Catalog. Jadi katalog online ya Bapak Ibu. Tadi Ibu Triana ada sempat menyinggung tentang katalog. Jadi katalog ada konvensional dan juga ada yang online. Nah, kalau OPAC online ini pemustaka dapat mengecek ketersediaan koleksi dari rumahnya atau dari manapun, dimanapun, kapanpun itu bisa. Jadi kayak misalkan contohnya begini Bapak Ibu, misalkan saya ingin mencari buku di perpustakaan Bapak Ibu, saya ingin cari buku pendidikan agama Islam. Nah, ketika Bapak Ibu udah punya opak, saya tinggal buka opak Bapak Ibu, terus saya ketikkan kata kuncinya buku pendidikan agama Islam gitu kan. Nah, itu bakal muncul semua judul-judulnya. Ada berapa judul buku tentang pendidikan agama Islam di perpustakaan Bapak Ibu. Terus statusnya juga kelihatan, apakah tersedia ataukah dipinjam orang lain. Kalau memang dipinjam, muncul juga di situ kapan akan dikembalikan, begitu. Jadi katalog online itu seperti itu. Nah, yang kedua repositori. Repositori ini wadah karya ilmiah dan akademik. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya di dalam repositori ini isinya konten-konten internal kita. Kayak misalkan kalau di universitas itu biasanya tugas akhir Bapak Ibu, seperti skripsi, disertasi, tesis, itu masuknya ke repositori. Jadi mungkin dulu sewaktu mau kalau misalkan yang belum-belum lama mungkin eh, lulus kuliah, waktu mau nyusun skripsi, bisa lihat repositori dari angkatan-angkatan yang sebelum kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan di UIN, dianya itu isinya seperti juga laporan penelitian dosen, itu bisa masuk laporan-laporan pembelajaran. Jadi memang produknya instansi kita masing-masing, bukan produk orang kita masukkan ke dalam repositori. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada layanan sirkulasi digital. Layanan sirkulasi tadi yaitu peminjaman dan pengembalian koleksi dilakukan secara online, nggak lagi datang ke perpustakaan. Biasanya kalau layanan sirkulasinya udah digital, berarti koleksinya juga digital, Bapak Ibu. Jadi mereka meminjam buku yang memang seperti e-book yang udah ada aplikasinya. Jadi dia tinggal pinjam aja dari rumah, selesai membaca langsung dikembalikan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada layanan referensi digital. Nah, ini untuk konsultasi dengan pustakawan. Biasanya melalui chat atau email atau video call jika bersedia gitu ya. Biasanya kalau perpustakaan itu punya email tersendiri. Nah, jadi pemustakanya boleh tanya-tanya tentang koleksi perpustakaan atau tentang informasi yang ada di perpustakaan itu melalui email atau melalui chat. Nah, yang selanjutnya ada layanan preservasi digital. Ini layanan pemeliharaan biasanya ya Bapak Ibu. Itu biasanya seperti naskah kuno
itu di-scan, disimpan ya gitu. Jadi ini seperti Alimedia. Alimedia, misalkan Bapak Ibu ada koleksi buku di perpustakaan Bapak Ibu yang memang udah tua, udah kuno, rentan, takutnya dia kalau misalkan diangkat koyak gitu kan. Nah, itu bisa di-scan. Jadi kita alimediakan, bentuknya diubah menjadi PDF misalnya. Nah, itu kita simpan di komputer kita. Itu namanya preservasi digital. Nah, jadi keunggulan dari perpustakaan berbasis digital ini yaitu layanan jarak jauh ini bisa. Jadi pemustaka nggak perlu datang jauh-jauh ke perpustakaan, mereka bisa akses perpustakaan kita dari mana aja dan kapan aja. Jadi aksesnya lebih mudah, terus lebih hemat ruangan fisiknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan perpustakaan kita misalkan gedungnya hanya 5 kali 5 gitu kan, rak bukunya cuma ada 4. Nah, tapi sebenarnya koleksi kita banyak gitu. Nah, jadi kalau misalkan koleksinya digital, itu kan lebih hemat ruang, nggak perlu bukunya disusun ke rak gitu. Lalu meminimalisir duplikasi dan plagiasi. Nah, ini berkaitan dengan seperti repositori tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau misalkan skripsi misalkan udah di-upload ke dalam repositori, jadi itu dia udah bisa dibaca oleh Google Scholar gitu kan. Jadi di Google ketika kita ketikkan itu udah langsung muncul karyanya. Jadi ketika orang mau membuat yang seperti itu bisa meminimalisir duplikasi atau plagiasi. Karena kalau misalkan dia plagiasi, ketahuan, oh ini yang pertama kali membuat si Anu gitu kan. Dan dia udah dimasukkan ke repositorinya ini gitu, ada linknya terakhir tanggal sekian udah diupload gitu. Nah itu jadi salah satu keunggulan layanan perpustakaan berbasis digital. Nah, yang terakhir itu pencariannya cepat dan akurat gitu ya. Jadi kalau misalkan perpustakaan konvensional ini kan kita cari satu-satu perak buku misalkan, nah cari sampai misalkan cari buku tentang buku pendidikan agama Islam. Nah, udah kita cari semua rak, ternyata nggak ada bukunya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan pakai layanan perpustakaan digital, kita tinggal cari aja. Ketika nggak ada, oh ya udah kita nggak perlu ke perpustakaan gitu. Jadi lebih hemat tenaga dan waktu juga. Nah, tapi ada kekurangannya juga ya Bapak Ibu. Kekurangannya itu biasanya nggak semua kreator mengizinkan karyanya untuk dipublikasikan. Ini ada kaitannya dengan hak cipta Bapak Ibu. Jadi misalkan kayak kemarin itu sempat heboh kalau perpustakaan SMA di Aceh itu mempublikasikan buku Terelie di website perpustakaannya. Nah, itu Terelie nggak terima karena dia kan menulis buku itu juga tujuannya untuk komersil juga. Jadi ketika buku itu diupload ke website perpustakaan kita misalnya, sementara kita tidak berlangganan, kita tidak membeli bukunya itu secara legal, nah itu udah dianggap ini Bapak Ibu. Jadi mereka itu dianggap kita menduplikasikan ini mereka. Jadi nanti kan semua orang bisa mendownload dari website kita. Jadi yang rugi si kreatornya itu gitu. Jadi itu nggak semua kreator mengizinkan karyanya untuk dipublikasikan. Ya tentu tidak. Kalau kita jadi penulis juga kita tidak mau sebenarnya seperti itu gitu. Nah, secara umum masyarakat belum melek teknologi informasi, khususnya perpustakaan digital. Karena kebanyakan apalagi anak-anak ya Bu, anak-anak SD atau SMP atau SMA, mereka lebih suka kalau udah punya smartphone itu yang dibuka medsos, YouTube gitu kan. Jadi mereka lebih suka kayak gitu daripada membaca buku digital gitu biasanya. Terus tidak semua pustakawan mampu mendigitalisasi informasi. Dan nggak semua perpustakaan difasilitasi dengan perangkat perpustakaan digital. Seperti itu tadi tidak ada internet di sekolahnya, tidak ada komputer misalnya. Nah, itu merupakan kekurangan ketika kita ingin mengimplementasikan layanan perpustakaan berbasis digital di perpustakaan kita. Nah, ini sedikit tentang SLIMS. Jadi, Senayan Library Management System ini merupakan perangkat lunak manajemen perpustakaan berbasis web dan open source, yang artinya gratis, dan bisa digunakan untuk mengelola berbagai kebutuhan operasional perpustakaan, mulai dari pengolahan koleksi tadi,
Jadi kita kalau misalkan untuk pengolahan itu kan dari stempel terus diinput ke SLIMS ini bukunya. Jadi itu dinamakan pengolahan koleksi. Jadi ketika kita memakai SLIMS itu udah nggak lagi nulis-nulis, jadi tinggal input aja di bukunya apa, pengarangnya apa gitu ke dalam SLIMS. Lalu untuk sirkulasi, peminjaman dan pengembalian ini juga pakai SLIMS itu lebih gampang gitu. Terus untuk keanggotaan hingga pelaporan dan statistik itu menu-menu yang ada di Slims. Nah, selanjutnya e-book. Ya, jadi e-book PAI ini adalah buku atau bahan ajar digital dalam bentuk elektronik yang memuat materi dan ajaran terkait pendidikan agama Islam. Jadi dapat diakses dan digunakan melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau ponsel. E-book ini memungkinkan guru dan peserta didik mempelajari dan memanfaatkan berbagai sumber ajaran Islam secara lebih praktis, fleksibel, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini untuk rancangan layanan perpustakaan berbasis digital. Ketika kita mau merancang perpustakaan digital itu, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya. Jadi kita butuh apa ini? Misalkan kita butuh platformnya itu apa, terus kita butuh koleksi-koleksinya itu seperti apa, kita butuh perangkat kerasnya sepertinya, kita butuh komputer, terus butuh jaringan. Nah, itu kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan perpustakaan kita. Selanjutnya kita merencanakan koleksi digitalnya. Nah, koleksinya ini kira-kira apa aja? Misalkan kita mau buku. Nah, itu kita udah rencanakan dulu. Misalkan buku-buku komik, menyesuaikan dengan koleksi yang harusnya ada di perpustakaan sekolah. Lalu pemilihan teknologi dan aplikasinya. Setelah itu mengembangkan konten, baru diuji dan dievaluasi. Setelah itu disosialisasikan karena biasanya kalau misalkan perpustakaan digital itu berlangganan. Nah, ketika kita berlangganan membayar mahal tapi nggak dimanfaatkan, itu rasanya sayang karena kita udah mengeluarkan uang banyak. Jadi agar perpustakaan digital yang udah kita langgan ini dimanfaatkan, itu perlu disosialisasikan ke semua pengguna perpustakaan, yaitu biasanya siswa-siswa yang ada di sekolah, guru-guru gitu, agar semuanya itu memanfaatkan. Lalu perawatan dan pengembangan berkelanjutannya. Nah, jadi ini contoh SLIMS, Bapak Ibu. Jadi ketika SLIMS sudah berhasil diinstal, biasanya isi dalamnya itu seperti ini. Ada beranda, ada bibliografi, ada sirkulasi, keanggotaan, inventaris, jadi ada pelaporannya juga. Jadi ketika kita lihat beranda, itu biasanya langsung kelihatan statistik jumlah koleksi kita. Berapa judul, berapa eksemplar, berapa yang meminjam, terus tersedia bukunya ada berapa gitu. Nah, ini contoh bibliografi yang sudah diinput. Jadi misalkan kita mau input buku, itu memindahkan identitas bukunya ya, Bu. Bukan bukunya di-scan semua dimasukkan ke SLIMS, bukan seperti itu. Ini hanya identitas bukunya aja, hanya sebatas inventarisnya seperti judulnya, pengarangnya. Nah, di kalau buku itu mau di-scan, itu udah koleksinya, bukan manajemen. Kalau SLIMS ini kan manajemen pengelolaan perpustakaan digitalnya gitu. Tapi kalau kita men-scan buku, terus kita pengen eh, pengguna perpustakaan siswa-siswa itu baca buku supaya tidak kena pelanggaran hak cipta itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Tapi di internal kita masing-masing aja. Misalkan di perpustakaan Bapak Ibu punya komputer gitu, ada 2 komputer khusus untuk pengguna, itu boleh Bapak Ibu isi koleksi-koleksi digital yang di-download di internet misalnya, atau di-scan buku-buku yang memang bagus gitu, di-scan terus dimasukkan ke dalam komputer yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Tapi itu nggak boleh disebarluaskan, hanya sekedar boleh dibaca oleh siswa-siswa atau boleh dipinjam oleh guru ketika mau melakukan kegiatan belajar mengajar gitu boleh. Tapi kalau misalkan sampai disebarluaskan, itu nanti takutnya kena pelanggaran hak cipta. Nah, ini untuk bagian sirkulasinya. Jadi ketika ada pengguna perpustakaan yang mau meminjam buku, kita tinggal mengetikkan ID anggotanya aja. Setelah itu langsung bisa tersimpan dia apa sejarah peminjamannya. Jadi nggak perlu kita tulis-tulis lagi gitu.
Nah, ini untuk contoh e-book Bapak Ibu. Jadi dulu sewaktu saya bekerja di perpustakaan sekolah, kami pernah melanggan e-book, yaitu e-book dari Erlangga Bapak Ibu. Ini contoh e-book Erlangga. Terus ini e-buku-buku. Nah, e-buku-buku ini dilanggan oleh perpustakaan UIN Sumatera Utara. Jadi perpustakaan UINSU melanggan e-buku-buku. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita melanggan, seperti melanggan buku ini, itu kita diberikan aplikasinya Bapak Ibu. Jadi di Play Store nanti pengguna perpustakaan Bapak Ibu tinggal download, mendaftar, lalu bisa meminjam buku, membaca semua isi buku yang ada di aplikasi. Ini contohnya aplikasi yang saya screenshot. Ini bisa di-download di smartphone. Jadi ketika kita membaca, meminjam gitu, tidak bisa di-screenshot. Jadi nggak bisa disebarluaskan. Hanya yang memang melanggan koleksinya aja yang bisa buka. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau memperkenalkan aplikasi perpustakaan digital yang gratis itu ada punyanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ini nggak perlu dilanggan Bapak Ibu. Ini gratis, Bapak Ibu tinggal download dari Play Store, namanya Ipusnas. Nah, mendaftar, setelah itu Bapak Ibu bisa membaca semua koleksi-koleksi digitalnya Ipusnas. Ini memang mereka memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi memang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu mereka punya aplikasi ini gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan mungkin di sekolah Bapak Ibu anak-anaknya yang tingkat SMA atau SMP udah punya smartphone bisa disosialisasikan mendownload ini kalau mereka mau belajar membaca buku-buku digital gitu. Kalau misalkan di perpustakaan Bapak Ibu belum ada langganan perpustakaan digitalnya. Jadi ini sebenarnya baik, banyak koleksi-koleksi yang mungkin guru juga bisa membaca dari sini. Karena kan kalau kita beli buku mahal. Nah, kalau mau yang gratis dari sini Bapak Ibu, dari itu semua. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang layanan perpustakaan digital. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, diperbolehkan. Tapi sebelumnya saya pengen sedikit mendemokan tentang Slims ya Bapak Ibu. Saya cuma mau menunjukkan aja. Ini Slimsnya punyanya Winsu. Nah ini contoh katalog online Bapak Ibu. Jadi katalog online perpustakaan UINSU bisa dibuka melalui link pustaka.uinsu.ac.id. Jadi di sini ini contoh kalau kita menggunakan katalog online. Misalkan kita mau cari buku filsafat ilmu misalkan. Nih, nah, jadi di sini kelihatan semua. Di hasil pencarian ini ditemukan 87 judul yang berhubungan dengan filsafat ilmu misalnya. Nah, ini contohnya. Ketika kita menampilkan detail, kita kelihatan bukunya ada yang sedang dipinjam. Jatuh temponya pada tanggal 28 Mei gitu kan. Terus bukunya ada di kampus Pancing. Nah, nanti ini di sini ada juga di kampus Tuntungan gitu. Ini detailnya. Nah, jadi ini contoh kalau misalkan kita ingin mengakses katalog online, yaitu OPAK biasanya ya, Open Public Access Catalog. Kebetulan ini UINSU memakai aplikasi Slims, Bapak Ibu. Terus ini contoh Slims. Slims yang back office-nya ya Bapak Ibu ketika kita mau mengolah buku. Nah ini, jadi isinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mau input buku dari bibliografi, tinggal kita tambahkan bibliografi baru, kita input apa judulnya, terus apa pengarangnya, lalu edisinya berapa. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis lagi di buku atau mengetik. Nah ini semua nanti ketika udah selesai di input, kita juga bisa nambahkan cover bukunya. Nah, kalau udah selesai, nanti ini kalau Bapak Ibu mau pengen tahu inventaris buku Bapak Ibu yang ada di Slims ini berapa judulnya, bisa kita print. Nanti ada dia inventarisnya gitu.
Nah, jadi dari sini kita kelihatan semua berapa eksemplarnya, berapa ininya, gitu. Ini daftar bibliografinya. Nah, setelah itu ini layanan sirkulasi. Nah, saya kasih contoh kalau misalkan ada pengguna perpustakaan yang mau minjam buku, kita pakai Slims, itu kita tinggal enterkan ID anggota aja. Jadi untuk bisa melakukan sirkulasi menggunakan Slims ini, sebelumnya kita dari keanggotaan ini Bapak Ibu kita input dulu satu-satu apa namanya pengguna perpustakaan kita. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu bekerja, misalkan ada 100 siswa, itu kalau misalkan udah ada daftar Excel-nya itu bisa langsung ekspor. Jadi kita nggak ketik satu-satu lagi, nanti dia bakalan muncul semua ke daftar anggota ini. Setelah semua udah menjadi anggota di Slims, baru bisa menggunakan sirkulasi. Nah, ini contohnya ketika kita mau meminjamkan buku. Nah, ini misalkan. Nah, jadi ini tinggal pinjam aja, misalkan pinjam buku ini. Nah, udah dia langsung muncul. Nampak di sini dia minjamnya kapan, terus mengembalikannya kapan. Gitu. Jadi ini saya hapus lagi. Ya. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat sejarah peminjamannya. Ya. Nah, yang utama itu untuk pelaporan ya Bapak Ibu. Jadi untuk pelaporan itu sangat menggampangkan kita karena kita tinggal langsung ngeprint aja dari aplikasi Slims ini. Nggak perlu buat satu-satu gitu. Kayak misalkan ini kita mau buat laporan statistik pengunjung gitu. Nah ini, jadi ini bisa langsung kita cetak, bisa kita tunjukin grafik gitu loh. Jadi langsung kelihatan dia statistik pengunjungnya ada berapa di tiap bulannya gitu. Gitu. Jadi untuk kunjungan juga udah nggak perlu deh isi dulu buku kunjungan ini deh gitu kan ditulis lagi satu-satu nanti takutnya dengan waktu istirahat mereka yang biasanya cuma 15 menit mau ke perpustakaan ngantri isi kunjungan belum sempat baca buku udah masuk lagi harus belajar gitu ya Bapak Ibu makanya kalau misalkan kita pakai sistem itu lebih efisiensi gitu. Oke, Bapak Ibu, eh, itu aja dari saya. Apabila ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Masita yang telah memberikan atau memaparkan materi kita di hari ini terkait dengan eh, layanan perpustakaan berbasis digital. Bapak Ibu, tentu apa yang tadi disampaikan menurut saya sangat menarik ya Bapak Ibu karena sekarang ini memang zamannya zaman digitalisasi. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada ingin yang ditanyakan kepada narasumber kita. Kami silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu beberapa menit depan. Silakan Ibu Saprida dari Medan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Ibu Siti Masita yang sudah memaparkan materi pada sore ini. Eh, saya agak sedikit menarik di sini. Walaupun tadi Ibu sudah memaparkan terdapat beberapa kelemahan perpustakaan digital ini, tapi saya malah tertarik dengan perpustakaan digitalnya karena perpustakaan digital ini kita nggak perlu atau nggak harus pergi ke perpustakaan langsung. Jadi kita tuh berasa seperti dimanjakan dan dimudahkan begitu ya dalam menggunakan layanan digital dari jarak jauh. Menurut Ibu, apakah layanan digital ini bisa menggantikan perpustakaan fisik? Begitu. Nah, yang pertama, yang kedua, begitu banyaknya platform perpustakaan digital. Yang saya pertanyakan di sini, platform perpustakaan digital mana yang cocok untuk anak SMA gitu. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Saprida. Setidaknya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan layanan digital, apakah dapat menggantikan layanan apa namanya perpustakaan yang manual yang seperti biasa. Dan yang kedua untuk anak SMA, kira-kira perpustakaan yang mana yang kira-kira yang paling apa namanya yang lebih baik ya gitu ya kira-kira. Silakan Ibu narasumber kita untuk menanggapi dari pertanyaan ini sambil menunggu yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Ya, baik, terima kasih Kak. Terima kasih Bu Syafrida tadi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya perpustakaan digital ini beda dengan yang namanya manajemen perpustakaan digital ya Bu. Kayak misalkan Slim Study itu bukan perpustakaan digital, tapi dia manajemennya, manajemen perpustakaan berbasis teknologi gitu. Jadi manajemen perpustakaan berbasis digital. Nah, kalau perpustakaan digital sendiri memang artinya tidak ada lagi perpustakaan fisik. Jadi perpustakaan digital ini memang koleksinya itu digital semua, nggak ada lagi fisiknya. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri belum ada yang namanya perpustakaan digital yang dianya berdiri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan perpustakaan seperti perpustakaan Winsu misalnya punya perpustakaan digital itu karena kita melanggan perpustakaan digital tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan perpustakaan digital kan koleksinya itu memang harus digital semua. Jadi sebenarnya perpustakaan digital itu tidak bisa menggantikan perpustakaan fisik gitu. Jadi apalagi perpustakaan fisik itu juga masih banyak dinikmati dari segi fasilitas seperti layanan baca di tempatnya gitu kan. Jadi banyak pemustaka yang biasanya kalau perpustakaannya itu yang kece-kece gitu dari segi bangunan, infrastruktur itu memang banyak pengguna perpustakaan yang pengen datang ke perpustakaan untuk menikmati fasilitasnya. Fasilitas perpustakaan itu sekarang beragam Bapak Ibu, apalagi seperti di Perpusnas. Itu ada yang memang layanannya itu untuk santai-santai, tidur-tidur, golek-golek gitu boleh. Nah, jadi sebenarnya perpustakaan fisik itu memang berbeda dengan perpustakaan digital. Kalau perpustakaan digital itu memang nggak perlu datang langsung ke perpustakaannya. Mereka hanya menikmati koleksi-koleksi digitalnya saja. Nah, jadi dia memang berbeda. Kalau misalkan kita datang ke perpustakaan, ada dia perpustakaan yang koleksinya didigitalkan. Nah, itu beda lagi, bukan perpustakaan digital. Nah, tapi perpustakaan yang memiliki koleksi digital. Nah, gitu. Nah, kalau untuk platform perpustakaan digital untuk di SMA, ketika kita mau punya perpustakaan digital, Bapak Ibu, untuk sekarang ini memang sayangnya kita harus berlangganan, Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dulu, sewaktu saya di perpustakaan SMA, saya melanggan perpustakaan e-booknya Erlangga, seperti yang tadi saya tunjukin screenshotnya. Jadi kemungkinan kalau misalkan penerbit-penerbit lain juga udah banyak yang punya, kayak Kubuku gitu juga itu banyak ininya. Nah, kalau misalkan Erlangga, biasanya buku-buku terbitan Erlangga. Cuman mereka koleksinya itu memang kebanyakan untuk anak-anak siswa SMA, siswa SMP, siswa SD gitu. Makanya kurang cocok dengan UNSU yang universitas gitu. Karena memang koleksi-koleksi mereka lebih banyak untuk anak sekolah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perpustakaannya memiliki dana yang besar untuk berlangganan perpustakaan digital, dan perpustakaannya itu perpustakaan sekolah bisa berlangganan seperti Erlangga itu Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu pengen perpustakaan digital yang gratis seperti yang saya jelaskan tadi, bisa pakai punya Ipusnas atau Bapak Ibu bisa download The Space. Nah, The Space atau ePrints itu namanya repository. Itu buku-buku yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu bisa di upload ke dalamnya, tapi nggak boleh buku-buku yang berbayar Bapak Ibu karena takut kena pelanggaran hukum gitu. Jadi itu sih jawabannya untuk Bu Safrida. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kebetulan kan eh, sedikit lagi ya, Bu. Kebetulan kan kami di sini kan guru-guru PAI gitu ya, Bu. Eh, itu kan di pustakawan UIN. Nah, kira-kira dari mana kira-kira kami kalau untuk digital itu untuk mengambil apa namanya web untuk pelajaran PAI berhubungan dengan hadis misalnya atau Quran hadis atau macam-macam yang lain lah kayak fikih gitu.
Ada nggak webnya khusus gitu? Ini maksudnya Ibu mau pakai bukunya ya Bu, e-booknya gitu. Kalau Iya. misalkan e-booknya sepertinya di Perpustakaan Nasional tadi Bu, itu banyak koleksinya. Jadi coba Ibu mendaftar di IPUSNAS, Ibu boleh lihat koleksinya. Nah itu mungkin dari situ bukunya bisa dipakai untuk belajar mengajar gitu. Jadi kita minjem dulu memang. Nah biasanya ada waktunya 1 minggu, nanti dia terkembalikan secara otomatis jika kita tidak mengembalikan karena memang sistemnya begitu. Dan ini gratis ya, Bu? Iya, kalau Ipusnas itu gratis, Bu. Jadi anak-anak juga bisa bisa apa namanya bisa ada mendaftar di Ipusnas itu banyak koleksi novel. Saya juga sering baca novel dari Ipusnas gitu, Bu. Dan buku-buku yang lain juga gitu. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Safrida tadi atas pertanyaan-pertanyaannya, juga Bu narasumber kita. Bapak Ibu, kita masih punya waktu 5 menit lagi lebih kurang ya Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Iya, Ibu Riani Puji, silakan Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih juga untuk Ibu Dimas Suto, luar biasa penyampaian materinya. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan, kebetulan di sekolah yang saya ajar ini sekolah di desa ya Bu, dan kebetulan siswanya itu tidak diperbolehkan untuk membawa smartphone begitu. Nah, perpustakaannya juga tidak berjalan Bu. Jadi baru ini saya melangkah untuk mengolah gitu. Eh, Pertanyaan saya, bagaimana sih Bu tips untuk kami yang baru awal mengenal tentang pustakawan ini, tentang perpustakaan ini, mengolah dari awalnya itu tips awalnya bagaimana sih Bu? Apalagi kami tidak menggunakan smartphone dan juga tidak ada internet ataupun masih merintis gitu Bu untuk perpustakaannya begitu Bu. Baik Bu, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Bu Priani ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sama Bu, dulu pengalaman saya sewaktu saya di perpustakaan sekolah juga begitu Bu. Jadi di perpustakaan saya dulu itu cuman ada buku, bukunya pun belum diolah, masih bertumpuk karena memang sebelumnya nggak ada yang mengolah gitu kan. Terus nggak ada internet, jangankan internet, komputer juga nggak ada gitu kan. Nah kalau misalkan untuk Ya smartphone memang benar Bu. siswa dari SD sampai SMA banyak yang nggak dibolehin gitu kan pakai smartphone. Jadi dulu saya sewaktu saya diterima di perpustakaan itu, saya langsung menghadap ke kepala sekolahnya, Bu. Jadi saya jelasin kalau perpustakaan itu perlu dan untuk mengolah suatu perpustakaan itu setidaknya saya butuh 1 komputer gitu kan, Ibu. Jadi memang waktu itu saya minta 1 komputer dan belum ada jaringan. Jadi saya waktu itu install SIM sendiri dan itu memang saya dikasih Bu. Waktu saya minta komputer, saya diberi 1 komputer dan 1 printer. Nah, jadi waktu itu saya install Slims sendiri. Jadi Slims ini bisa tanpa jaringan ya Bapak Ibu. Jadi Slims ini bisa kita install tanpa jaringan, tapi hanya kita sendiri berarti yang bisa melihatnya. Kalau misalkan itu hanya manajemen kita sendiri, kita bisa pakai sirkulasinya, bisa pakai bibliografinya, tapi tidak di online kan gitu. Nah, itu hanya di komputer satu yang kita punya itu aja gitu. Nah, jadi saya input semua bukunya pakai Slims dan saya melakukan layanan sirkulasi pakai 1 komputer itu Bapak Ibu. Nah, setelah banyak gitu kan, banyak yang tertarik datang ke perpustakaan karena waktu itu saya juga minta AC, memang waktu itu permintaan saya banyak. Jadi memang kita perlu dekat ya Bapak Ibu dengan pimpinan gitu kan, supaya kita jelasin juga kalau misalkan perpustakaan itu perlu jantung itu kalau misalkan di universitas perpustakaan itu merupakan jantungnya sebuah universitas gitu. Jadi sebenarnya di sekolah juga begitu harusnya karena kan isi perpustakaan itu semuanya ilmu gitu. Kita menjaga ilmu gitu kan. Jadi kita itu menjaga harta yang luar biasa. Nah, jadi saya minta 1 komputer waktu itu sih Bu tipsnya coba kita itu memang harus mendekati pimpinan, kita minta apa yang kita perlukan untuk perpustakaan kita. Nah, jadi waktu perpustakaan saya waktu itu sudah terinstall Slims, saya minta jaringan. Nah, barulah dipasang WiFi. Nah, jadi dari situ memang
kita harus sosialisasi ke kelas-kelas. Jadi ketika nanti ada guru yang nggak masuk, saya tawarkan supaya datang ke perpustakaan, kami nonton bareng gitu Bu. Jadi perpustakaan kita rame gitu. Terus kita juga bisa punya koleksi-koleksi digital yang kalau misalkan kita punya satu atau dua komputer di perpustakaan untuk pengguna, kita download video-video pembelajaran gitu Bu. Jadi mereka itu bisa memanfaatkan eh, koleksi-koleksi itu yang berbasis digital di perpustakaan kita. Lebih kurangnya gitu sih Bapak Ibu. Karena memang ketika kita mau membangun sebuah perpustakaan berbasis digital, kita harus punya teknologinya juga. Kita harus punya komputer, kita harus punya jaringan. Kalaupun tidak ada jaringan, setidaknya kita harus punya komputer sih Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan di perpustakaan kita belum ada komputernya, memang agak sulit Bu untuk menjalankan perpustakaan berbasis digital ini. Gitu. Baik, jadi bisanya manual ya, Bu. Maaf, Bu, untuk berarti untuk Slim itu tadi hanya bisa digunakan untuk layanannya saja, Bu, tapi tidak bisa untuk membaca atau seperti perpus digital gitu ya, Bu. Iya Bu, benar. Jadi SLIMS itu manajemen perpustakaannya aja untuk mengolah perpustakaan gitu, untuk melakukan layanan juga. Kalau perpustakaan digital itu contohnya seperti IPUSNAS tadi Bu. Jadi Oke, IPUSNAS itu kan koleksinya bisa dipinjam, bisa dikembalikan, bisa dibaca gitu. baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oh, Bu, teman-teman. Baik, Bapak Ibu. Eh, Sebelum kita tutup, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan, mau mendiskusikan sesuatu? Oke, Mungkin untuk kalau memang sudah tugasnya, tidak Pak. ada? Untuk tugasnya itu, Pak. Tugas ya Bapak Ibu. Jadi ini tugas membuat rancangan layanan perpustakaan berbasis digital. Jadi ini hanya merancang aja, tidak mengimplementasikan. Jadi Ibu membuat seperti tabel begini, identifikasi kebutuhannya. Jadi identifikasi kebutuhannya apa contohnya? Misalkan perpustakaan Bapak Ibu perlu komputer, perlu jaringan gitu. Nah, yang menghambat apa? Lalu rancangan modelnya itu gimana? Apakah modelnya itu mau seperti aplikasi gitu, lain gitu. Nah, terus strategi pemanfaatannya ini gimana? Apakah melakukan sosialisasi atau gimana gitu? Nah, itu tugasnya. Soalnya harus 3, Bu, atau satu tidak apa-apa. Ya, Bu. Minimal tugasnya ini berapa, Bu? Jadi kan ada satu, Eh, Bu. Kalau misalkan untuk rancangan modelnya satu aja, kalau misalkan untuk identifikasi kebutuhan, tinggal dijelasin aja bahwa berapa butuhnya gitu. Terus hambatannya apa aja, nggak ada minimalnya sih Bu. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Saya kira kita sudah cukup, Bu Siti ya. Baik, Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang pada sore hari ini begitu antusias dalam menyampaikan paparan materi semua. Alhamdulillah juga Bapak Ibu sampai waktu ini juga masih semangat untuk mengikuti pelatihan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk kita semua dan kita doakan mudah-mudahan narasumber kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Terima kasih atas atensi kita semua dan saya sebagai moderator di sana sini mungkin ada kekurangan dan kekhilafan. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan sama membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Alhamdulillah. Bapak Ibu. Foto Selamat bersama, sore. Pak. Foto Assalamualaikum bersama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. nggak ada